Siang semuanya, saya Velita dari Siang. Yayasan Indonesia Jerman, bagian marketing. Selamat siang. Untuk siang hari ini, saya bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, Bapak Anis Daud. Selamat siang semuanya. Dan Sekretaris Yayasan Indonesia Jerman, yaitu Ibu. Ya, selamat siang. Nah, untuk webinar kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat tema ya mengenai studi ke Jerman, khususnya untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu orang tua untuk menyekolahkan anaknya di negara Jerman. Begitu ya, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Anis dan nanti akan disambung juga dengan pemaparan dari pimpinan Kepala Studi Kolek Indonesia. Oke, baik, mungkin Bapak Anis ada yang bisa ditambahkan? Ya, selamat siang semua. Terima kasih Velita. Saya saat ini tidak berada di Jakarta. Saya berada di Solo, Jawa Tengah. Ini kesempatan yang sebenarnya kita buat untuk memberikan penjelasan atau pengertian kepada orang tua. Jadi saya sebenarnya berharap bahwa banyak peserta dari orang tua yang ikut saat ini, yang tentunya karena dorongan dari anak-anaknya yang berminat kuliah di Jerman. Namun tidak menjadi masalah jika itu juga dihadiri oleh para calon siswa yang mau atau yang berkeinginan ke Jerman. Jadi ada dua sebenarnya yang membuat sebuah kepastian atau keputusan seseorang itu kuliah ke Jerman, yaitu orangnya sendiri yang kita anggap sebagai end user, ya, pemakai jasanya. Terus yang satu lagi adalah customer-nya. Customer inilah orang tua yang tentunya tanpa persetujuan dan tanpa support dari mereka tidak mungkin seseorang berangkat atau belajar ke Jerman, ya kan? Kecuali dia mendapatkan scholarship khusus, itu pun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Baiklah, saya mulai. Tentunya yang saya akan bicarakan di sini kurang lebih adalah kenapa kita layak mengirimkan anak kita itu kuliah di Jerman. Ada beberapa alasan. Maka saya coba dengan presentasi saya ini. Silakan Velita kalau bisa di-share. Oke. Kalau kita bicara studi di Jerman, kalau kita bicara studi di Jerman, itu selalu kita harus bicara tentang perspektif. Perspektif orang Indonesia, kenapa dia kuliah di Jerman. Ya, jadi perspektifnya bukan terbalik. Kenapa orang Jerman meminta kita kuliah di Jerman? Bukan, tapi kenapa kita sebagai orang Indonesia seharusnya atau layaknya kuliah di Jerman. Kenapa sih? Apa yang membuat Jerman itu menarik? Coba kita lanjutkan. Lanjut, Velita. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang kebanyakan keputusan itu dibuat untuk kuliah di Jerman berdasarkan hasil interview yang kita lakukan atau research yang kita lakukan. Orang-orang itu berangkat ke Jerman karena mutu pendidikan di Jerman itu baik. 90% mengatakan hal tersebut. 90% juga setuju mengatakan bahwa kuliahnya gratis. Di mana lagi kita bisa kuliah di negeri industri, di industrial country yang memberikan kuliah gratis bagi orang asing. Yang selanjutnya adalah faktor kemandirian, 80%. Eropa itu menawarkan anak-anak muda untuk belajar kemandirian. Jadi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu membuat kita jadi mandiri. Faktor sosial 70% banyak sebabnya, ada yang mengatakan ini berkaitan dengan udara, berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan
freedom of speech, demokrasi dan lain sebagainya, banyak faktor sosial yang dijadikan alasan untuk berangkat ke Jerman, kuliah di Jerman. Itu ada 70%. Lanjut. Sedikit kita melihat ke dalam Jerman. Jerman itu adalah sebuah negara demokrasi, ya, yang dipimpin oleh seorang Bundeskanzler, ya kan. Beberapa hari yang lalu Bundeskanzlerinnya, seorang wanita, Angela Merkel, mengundurkan diri setelah 16 tahun menjabat. Dan di Jerman sendiri, negara itu dibagi dalam 16 negara bagian, yang masing-masing punya Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan. Tapi secara makro mereka merupakan sebuah negara yang berdaulat dan terdiri dari 16 negara bagian tersebut. Yang dinamakan kalau dalam bahasa Indonesia Republik Federal Jerman atau dalam bahasa Jermannya Bundesrepublik Deutschland. Dan beribu kota di Berlin. Lanjut. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Jerman itu memang sebuah negara yang punya latar belakang budaya dan teknologi cukup tinggi. Itulah salah satu alasan kenapa kita kalau bisa kuliah di Jerman. Ya kan? Itu adalah negeri para penemu, negeri para penyair, banyak inventor yang dari sana yang datangnya dari Jerman. Negara para penyair, musisi dan pemikir, negeri para penemu otomotif, banyak mobil-mobil merek tertentu atau merek terkenal yang ada di Jerman, made in Germany, negara terkaya di Eropa dan nomor 4 di dunia. Jadi melebihi dari negara-negara Eropa yang mungkin Anda tahu namanya, tapi yang jelas dia adalah satu dari nomor 4 terkaya di dunia. Satu hal yang sangat menarik, kenapa, apa kaitannya dengan studi di Jerman adalah research and development. Research and development itu sangat penting buat pembangunan atau kemajuan sebuah negara. Itu di Jerman nilainya kurang lebih 2,88% dari total GDP mereka. Jadi begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk mendukung ya research and development mereka yang berkaitan tentunya dengan dunia akademis. Dunia akademisnya begitu semarak karena dananya cukup, ya kan? Sebagai pembanding yang tentunya kita sangat memprihatinkan dan mungkin insya Allah satu saat Indonesia juga bisa jadi Jerman, tapi sampai saat ini kita kurang lebih mengeluarkan uang 0,2% daripada GDP kita. Jadi dari situ kita berangkat dari kenyataan tersebut, jangan heran kalau di Jerman bahkan bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya, mereka juga masih bisa spend buat kita orang-orang asing yang datang ke sana untuk kuliah, yaitu dengan kuliah gratis. Lanjut. Ini sedikit gambaran buat para orang tua, ya, bagaimana murahnya kuliah di Jerman. Kalau saya tadi bicara kuliah di Jerman itu gratis, itu adalah biaya kuliah. Tentunya ada living cost yang harus kita jamin, biaya hidup kita, sewa kamar, makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari tingkat dari nomor 1 sampai nomor 11, ya, itu adalah negara-negara yang kebanyakan jadi tujuan studi orang Indonesia. Di sini yang belum masuk tentunya Malaysia, karena kita bicara negara industri yang setara dengan Jerman. Ya, Australia, New Zealand, Hong Kong, United Kingdom, Singapura, Israel, Switzerland, Japan, Germany. Itu kalau kita lihat yang paling murah biaya hidupnya atau average cost of living-nya adalah 7.416. Sementara Germany itu 1.000 euro. 1.000 euro itu dibagi dari 2, yaitu 500 euro. 500 euro per semester itu untuk kontribusi uang administrasi
universitas 500 euro, dan itu dikaitkan, believe it or not, percaya atau tidak, itu dikaitkan dengan tiket kereta, bis, dan fasilitas umum yang ada di Jerman. Jadi sebagai mahasiswa yang telah membayar uang administrasi 500 euro, mereka bisa mendapatkan tiket semesteran untuk naik kereta, untuk naik bus, di mana-mana kita tinggal nunjukin kartu kita bisa masuk dan menikmati fasilitas umum yang ada di kota atau di provinsi tersebut. Jadi bayangkan 1.000 euro itu sudah termasuk segala macam tuition fee. Sebenarnya itu juga bukan tuition fee karena itu untuk kepentingan universitas. Jadi kegiatan-kegiatan non subsidi pemerintah yang diperlukan oleh universitas, ya kan, nilainya nggak terlalu besar kalau dibanding dengan income atau standar Jerman saat ini. Kalau Anda lihat, Anda di USA itu per tahun bisa mengeluarkan uang sekitar 53.000 US, ya kan? Australia 36.000 US dollar juga. Oh, euro, ini euro, sorry, ini maaf, ini euro, bukan US dollar, ini euro, standar yang kita pakai di sini, currency-nya adalah euro. Nah, bicara dengan average total yang kita keluarkan 8.416 itu, kalau untuk mahasiswa dari negara berkembang kayak Indonesia, negara Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya, atau Iran, bahkan banyak mahasiswa dari Iran yang kuliah di Jerman, ya kan? Mereka biasanya bisa cover dengan job, dengan pekerja sampingan. Pekerja di sampingan itu diizinkan sekitar 4 bulan dalam 1 tahun. Dengan average income kurang lebih 2.000 euro per bulan kalau dia kerja, 1.500 sampai 2.000 euro. Jadi semasa liburan, mereka bisa bekerja selama 4 bulan, dan uang hasil bekerja selama liburan itu biasanya sudah bisa cukup cover semua ongkos dalam 1 tahun. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang di Jerman yang hampir tidak membutuhkan biaya dukungan. Setelah tahun kedua ya, nggak bisa tahun pertama, karena tahun pertama biasanya masih krusial situasi dan kondisinya. Kita harus banyak konsentrasi, bahasa Jerman kita masih belum mumpuni, jadi kita harus banyak spend waktu untuk belajar daripada ngejob. Pada tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya biasanya akan lebih gampang membagi waktu. Lanjut, Bel. Ini ada beberapa perbandingan, ya kan? Tergantung daripada Bundesland atau negara bagian, negara federal bagian, ya kan? Jerman, dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain biasanya jumlah atau nilai uang yang harus kita spend dalam 1 tahun itu bisa berbeda-beda. Kalau di Schleswig-Holstein misalnya cuma 3.800, sangat murah di sana. Rumah murah, kamar murah, ya kan, makanan minuman relatif lebih murah dari yang tentunya kalau di Berlin misalkan, atau di Saxony 6.000 US dan lain sebagainya. Jadi biaya hidup maupun biaya studi tadi yang saya sampaikan akan ada perbedaan dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Silakan lanjut. Ini adalah gambaran tentang harga per bulan di kota-kota besar di Jerman. Kota Munich itu kota internasional yang cukup besar, modern, ya kan. Itu di sini kelihatan kalau dia paling mahal memang. Di bawahnya adalah Köln juga kota besar, Frankfurt am Main, ya kan. Di bawah itu mulai turun Hamburg itu kota pelabuhan yang besar, ya kan. Berlin malah lebih murah, walaupun dia ibu kota, 362. Düsseldorf, Konstanz, tapi ada 450 universitas di berbagai kota di Jerman yang tentunya memberikan banyak pilihan buat kita kemana kita mau pergi dan kemana kita akan sekolah. Karena intinya
dimanapun kita kuliah, itu adalah staatlich, jadi negara owned by atau run by, jadi pakai fund-nya pemerintah. Jadi universitas-universitas di sana itu kebanyakan universitas negeri yang dibiayai oleh negara. Jadi nggak terlalu penting kita kuliah di mana, kecuali mungkin yang berkaitan dengan jurusannya. Karena ada titik-titik berat dari dari setiap universitas, ya, tergantung dari industri yang ada di negara bagian tersebut. Tapi kalau bicara kota, saya rasa dimanapun Anda kuliah, standarnya akan sama-sama aja. Lanjut ya. Ini komposisi pengeluaran, ya, mungkin untuk orang tua ketahui, kurang lebih pengeluarannya di situ. Sewa rumah 320 euro, makanan 168 euro. Makan di Jerman itu relatif murah buat mahasiswa karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi ada bahkan universitas tertentu yang menyediakan makan siang dan malam, tapi mayoritas kebanyakan cuma makan siang. Ya kan? Kita beli sore, kita mau minum kopi sama makan kue, itu juga relatif murah. Jadi mungkin kebutuhan makan minum kita itu separuh udah merupakan subsidi pemerintah, karena kita setiap siang ada di universitas. Dan di antara kuliah itu, di makan siang itu kita bisa mendapatkan lunch kita, makan siang kita, dengan harga yang disubsidi. Yang kalau di luar misalkan saat ini 45 euro, kita bayarnya di situ cuma 2,5 atau 3 euro. Di luar 7 euro, makanan yang standarnya 7-8 euro, kita bayarnya separuh kalau di universitas. Cukup bergizi, sehat, higienis, dan lain sebagainya. Kan enak juga. Kan? Ada pilihan halal dan tidaknya. Bagi yang beragama Islam, dia bisa memilih makanan yang tidak mengandung kandungan babi dan lain sebagainya. Mereka cukup perhatian. Asuransi kesehatan di cover 80 euro per bulan, tapi apapun yang terjadi tanpa batas, mau operasi, mau ini pun segala macam, termasuk gigi, ya kan? Bahkan yang lebih hebat, asuransinya akan mengingatkan kita kalau kita nggak ke dokter gigi untuk membersihkan gigi. Jadi begitu pedulinya mereka terhadap kesehatan mahasiswa, kan? Komunikasi hampir di semua asrama ada wifi gratis, nggak perlu beli lagi pulsa, ya kan. Selebihnya adalah mungkin kita bayar untuk handphone kita. Buku, kenapa buku sebagai mahasiswa kok cuma spend 20 euro? Karena library-nya luar biasa. Setiap unit buku, setiap titel buku itu hampir tergantung dari kebutuhan, tapi mereka akan menyediakan dalam jumlah yang besar. Ada puluhan eksemplar, bahkan ratusan eksemplar. Jadi kita sebenarnya tidak perlu buku, kita bisa dapat di library, kita boleh pinjem, asal mengembalikannya jangan terlambat. Kalau terlambat kita didenda. 42 euro kita perlu untuk buat pakaian, karena di sana ada 4 musim, jadi ya kita ganti-gantilah. Masa terus-terusan pakaian yang sama nggak mungkin. Kalau pakaian summer nggak mungkin dipakai di winter, gitu kan. Atau pakaian winter nggak mungkin dipakai di fall, gitu kan. Atau autumn, gitu kan. Jadi oke lah, kita ikuti tren. Kadang-kadang kita juga perlu CD, celana dalam, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam 42 euro itu. Transportasi, untuk itu transportasi pun khusus ya, kalau jalur-jalur khusus dan lain sebagainya. Kalau yang kereta ini banyak yang tercover dengan uang semester Beitrag atau semester free yang sudah kita bayarkan. Lanjut, Pelita. Halo, Vel. Lanjut, Vel. Halo, Velita. Putus deh. Pelita.
Wulan dengar saya? Wulan dengar saya? Halo? Wulan? Ada masalah di sana. Terputus ya? Iya, maaf Pak. Ini internetnya Ada masalah. Ya oke, dilanjutkan ya. Baik, baik. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ini adalah gambaran mengenai persentase kegagalan studi tingkat S1. Kenapa saya bawa isu ini? Karena memang saya berharap ada orang tua yang hadir di dalam webinar ini, yang berkeinginan atau yang berencana untuk menyekolahkan anaknya di Jerman, ya kan? Ada dua jenis perguruan tinggi di Jerman. Yang satu namanya FH, yaitu atau Fachhochschule. Yang satu lagi adalah universitas. FH ini lebih diperuntukkan untuk applied engineering kebanyakan. Jadi lebih bersifat kepada kebutuhan industri. Jadi tamatan FH itu lebih banyak ditampung oleh dunia industri. Mereka lebih praktikal, lebih praksis oriented, jadi orientasinya lebih ke praktek, ya kan? Dibanding sama teman-teman yang dari uni atau alumnus universitas. Di universitas, mereka akan lebih lari atau lebih masuk ke dalam research and development. Dan setelah tamat, mereka akan masuk di institusi-institusi, ya kan, atau perusahaan-perusahaan besar yang melakukan research and development. Juga sebagian dari mereka masuk ke dunia akademis, yaitu jadi dosen, jadi guru, dan lain sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi in prinsip mereka dua-duanya sama. Mereka bisa mendapatkan titel bachelor, master, ya kan? Dan banyak disiplin ilmu yang mirip, ya. Namun juga ada perbedaan. Ada beberapa disiplin ilmu yang ditawarkan oleh universitas tidak ditawarkan di Fachhochschule, juga sebaliknya. Nah, Fachhochschule ini banyak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan industri setempat. Misalnya di sekitar Stuttgart, karena ada Mercedes, maka banyak yang menawarkan jurusan-jurusan otomotif. Karena Sindelfingen atau expert dari Mercedes, dia juga banyak mengajar di Fachhochschule. Setelah 20 tahun, 30 tahun mereka mengabdi pada dunia industri, biasanya mereka banyak yang balik ke universitas atau Fachhochschule untuk mengajar. Ya, ada kalau kita lihat persentase kegagalan di bachelor, ya kan, di health science, law, itu di universitas memang kegagalannya jauh lebih besar. Sedikit lebih besar, tapi hampir kalau saya lihat di sini semua paralel ya, seri ya. Artinya maksudnya paralel ya. Apa yang jadi ketidakberhasilan di universitas juga sama. Kurang lebih persentasenya kurang lebih sama dengan yang ada di Fachhochschule. Tinggal pilihannya aja. Siapa yang mau yang lebih praktikal, ada orang yang seneng masuk ke dunia kerja daripada ke dunia sains. Saya rasa itu lanjut. Ini juga sama, di sini menggambarkan tingkat kegagalan untuk S2 pada FH dan universitas. Misalnya di dunia engineering, itu tingkat kegagalannya memang lebih sedikit daripada di dunia matematik atau natural science. Ya kan?
Jadi ini sekedar gambaran apakah ini penting atau tidak, karena sendiri kita sebenarnya cuma mau ngirim anak-anak kita untuk mendapatkan bachelor. Ini yang tema yang kita bawakan hari ini. Lanjut. Di negara ini, di negara-negara tersebut ini, kalau Jerman dibanding dengan negara-negara ini memang tingkatannya nggak terlalu tinggi. Mungkin karena satu, kalau saya bilang, saya beranggapan bahwa di luar Germany itu semua menawarkan dalam bahasa Inggris. Sementara satu-satunya negara yang tidak berbahasa Inggris dari 6 negara yang ada ini cuma Germany. Jadi di satu sisi memang agak sedikit rumit karena siswa harus belajar bahasa Jerman dari awal lagi. Tapi di sisi lain ini merupakan sesuatu yang bagus. Dia bilang kalau ada istilah English is a must, German is a plus. Jadi siswa atau tamatan Jerman itu rata-rata bisa berbahasa asing lebih dari cuman bahasa Inggris. Mereka juga bisa berbahasa Jerman dan itu merupakan satu nilai plus yang tidak kita dapatkan kalau kita kuliah di USA atau UK atau Kanada, Australia. Mereka semua bahasa Inggris. Ya, lanjut. Selain menawarkan kuliah gratis, Jerman juga salah satu negara yang sangat membutuhkan kehadiran expert asing. Jadi banyak alumnus Jerman dari Indonesia juga, dari negara-negara lain yang tertarik untuk bekerja di sana karena alasan pendapatan yang bagus dan jaminan-jaminan yang lain yang sangat menarik. Walaupun saya pribadi tidak pernah encourage hal tersebut, saya menganggap Indonesia lebih menawarkan jauh lebih bagus opportunity karena negara kita lagi berkembang. Sementara di Jerman perkembangannya sudah mulai stagnan, ya kan. Mereka bertempur di industri-industri yang atau di bidang-bidang yang high tech, ya kan. Sementara kita di Indonesia punya opportunity dalam segala hal, Mas. Negeri ini masih berkembang, penduduknya banyak, growth-nya lumayan, 5% per tahun. Jadi buat apa kita terpaku dengan gaji? Tapi sekedar untuk membayangkan apa yang terjadi setelah 3-5 tahun kalau Anda kerja di sana, 6-10 tahun, 11-20 tahun. Jadi lebih dari 20 tahun itu penghasilannya kurang lebih 80.000 euro per tahun. Lumayan gede kalau dibanding dengan gaji rata-rata profesional di Indonesia. Ya, lanjut kita. Sementara kalau non akademisi itu tadi gaji yang akademisi kalau kita lihat setelah 20 tahun 80.000, di Jerman non akademisinya 56.000. Ya kan? Itu orang-orang yang practice oriented, ya, yang pekerja di Jerman itu gajinya segitu. Lebih dari 20 tahun 56.000 dolar. Ya, lanjut. Di Jerman ada universitas negeri, ada universitas swasta dan Katolik, ya kan. Kalau kita lihat di sini perbandingannya memang signifikan. Universitas swasta itu berbayar biasanya. Kalau kita lihat tahun 2016, ini datanya yang terakhir kita miliki dari 2016. Itu tamatannya dalam tahun 2016 itu 24.486 dari segala macam disiplin ilmu. Swasta itu sudah mencapai 25.000. Tapi universitas swasta di sana berbayar dan biasanya finance oleh perusahaan-perusahaan swasta yang besar di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, sementara Universitas Katolik menjebolkan kurang lebih 5.323. Kebanyakan
mahasiswa asing biasanya kuliahnya di universitas negeri karena memang gratis dan tidak berbayar. Lanjut. Ya, ini sedikit bercerita tentang Yayasan Indonesia Jerman. Kami lembaga yang non-komersil yang mengadakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Jerman, didirikan oleh Marsikal Purnawirawan Soekardi, Profesor Dr. Sudiarto, dan saya sendiri, Diplom Anis Daud. Ya kan? Tujuannya adalah sebagai kontributor untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Jerman ke Indonesia. Kami saat ini punya beberapa program yang kurang lebih berorientasi untuk mengirim putra-putri terbaik Indonesia ke Jerman, ya, dalam kepentingan atau berbasis kepentingan bangsa dan negara. Jadi artinya bukan orang Jerman yang menentukan apa yang kita inginkan, tapi kita sendiri yang menentukan apa yang kita inginkan dari Jerman. Gitu. Dan hubungan kami cukup baik dengan institusi Jerman yang ada di Jakarta maupun di Jerman sendiri. Kami diakui oleh Kedutaan Jerman Indonesia dan bahkan beberapa murid dari Fachschule Goethe Institut yang mau melanjutkan studi ke Jerman, mereka mengunjungi Studienkolleg kami. Mereka memberikan scholarship dan itu untuk mengikuti program Studienkolleg kami di BSD. Jadi kurang lebih kita jadi jembatan, tapi yang basic kita nggak main di S2, S3-nya, itu lingkupnya lebih luas lagi. Kita justru mempersiapkan siswa-siswi Indonesia bagaimana supaya dia sukses jalan menuju jalan sukses menuju studi di Jerman. Jadi itu target kita. Jadi kita kita persiapkan di Studienkolleg Indonesia. Studienkolleg adalah satu-satunya Studienkolleg Indonesia, satu-satunya Studienkolleg yang berada di luar Jerman. Adanya cuma di Indonesia dan yang lain adanya cuma di Jerman. Dan itu hasil kerja keras kami yang meyakinkan pihak Jerman untuk supaya bisa membuka Studienkolleg di Indonesia. Kita berkolaborasi dengan Studienkolleg Universitas Hannover dan saat ini bahkan dengan beberapa Studienkolleg yang lain yaitu Mainz dan Karlsruhe. Dan kami membuat kelas-kelas persiapan, kelas bahasa Jerman dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita sudah memiliki atau sudah mengirimkan kurang lebih 1.200-1.300 orang dalam kurun waktu 18 tahun terakhir ini. Lanjut, Kak Belita, saya rasa itu dari saya mungkin. Ini gedung kita, ya kan? Ini program-program, coba ditunjukkan ini gedung YIJ, di mana Studienkolleg dan program-program kita dijalankan, berada di Bumi Serpong Damai, di Tangerang Selatan, Tangsel, kota Tangsel, Banten. Kurang lebih 20 menit dari Jakarta Selatan, tak jauh, ya kan? Bisa dicapai dengan kereta, dengan tol, lewat mobil, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini program-program kami, tadi sudah saya sempat sebutkan. Ya kan? Lanjut. Ya, ini jadwal pendaftaran sampai dengan yang akan datang ada sampai dengan 4 Maret 2022. Ujian masuk 11 sampai 14 Maret. Periode kuliah Maret 2022 sampai 2023. Jadi 2 semester untuk Studienkolleg. Selanjutnya detail mengenai Studienkolleg akan dipresentasikan oleh kepala sekolah kami yaitu Dr. Eker Hatsip yang akan lebih detail menceritakan tentang Studienkolleg Indonesia. Sekarang saya rasa waktu saya sudah habis, saya serahkan kembali, presentasi saya sudah selesai, saya serahkan kembali kepada Ibu Velita. Silakan Ibu Velita. Ya, terima kasih
Terima kasih Pak Anies untuk presentasinya. Mungkin sambil menunggu kepala sekolah kita, Hersip, beliau akan bergabung mungkin sekitar 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Wulandari? Silakan, iya, Ibu. Oke. Sambil menunggu Bapak Dr. Eke Harsip mungkin ya. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa untuk saat ini program yang sedang berjalan itu Voorbereidingskurs. Voorbereidingskurs itu adalah kelas persiapan untuk menghadapi ujian masuk. Jadi barangkali ada peserta di sini yang sudah memiliki B1, bahasa Jerman B1, kemudian sudah lulus SMA, bisa bergabung dengan kami untuk nanti bisa mengikuti ujian masuk di bulan Maret, ya Ibu Felita ya. ANP Maret ya. Betul. Ya, jadi nanti di kelas persiapan ini yang akan dibahas adalah matematika dan bahasa Jerman. Ya, betul. Baik. Jadi memang kami membuka kelas persiapan ujian masuk ini supaya membantu adik-adik lulusan SMA yang ingin berstudent collect di sini. Nah, supaya bisa bisa lulus ujian. Oke. Dr. Eka Harsip sudah ada. Selamat siang. Maaf, masih di mute. Harsip, bentar. Oke. Silakan Harsip. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, sebentar saya buka presentasi dulu. Ya, sambil menunggu mungkin nanti yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom Q&A ya. Nanti bisa kita jawab dalam sesi Q&A. Ya, silakan Harsip. Ya, oke, saya mulai. Selamat sore. Saya mau memperkenalkan dengan program Studienkolleg Indonesia, program persiapan. Dan sebelum mulai, saya mungkin mau sedikit menjelaskan kalau yang berminat untuk ke Jerman, kuliah di Jerman, ada banyak jalan untuk ke Jerman, dan saya mau di sini saya akan menjelaskan 3. So ada akses langsung untuk tergantung dari ijazah, mungkin ada calon mahasiswa yang punya ijazah internasional seperti IB atau sudah ada mulai kuliah di Indonesia selama 2 tahun. Untuk mereka ada akses langsung ke Jerman. Dan juga ada banyak program khusus ya dari pihak Jerman, khusus dari universitas khusus di Jerman, tapi ini aksesnya hanya khusus untuk satu universitas khusus. Misalnya juga dari Goethe Institut ada satu program namanya Studienbrücke.
Dan tapi ketiga, ada akses umum melalui Studienkolleg. Itu program Studienkolleg membuka akses untuk semua perguruan tinggi di Jerman, untuk Fachhochschulen, untuk semua universitas, semua perguruan tinggi di Jerman. So menurut saya melalui Studienkolleg itu yang jalan yang paling umum, dan dengan ijazah Studienkolleg ada garansi, ada dijamin untuk mulai kuliah di semua perguruan tinggi di Jerman. Karena itu menurut saya yang paling bagus jalan ke Jerman, yang paling aman itu melalui program Studienkolleg. Dan Studienkolleg mungkin Anda tadi sudah berbicara, saya untuk yang belum tahu ada Studienkolleg ada beberapa jurusan, ada 5 jurusan yang harus pilih sebelumnya, dan untuk yang dari Indonesia ada yang kebanyakan berminat untuk 3 jurusan. Tentu saja yang nomor 1 itu jurusan teknik, kelas teknik yang kebanyakan mau ambil teknik Jerman, tapi juga ada untuk kedokteran dan untuk ekonomi, jurusan ilmu ekonomi dan sosial. Itu 3 kelas yang, tapi selain T, M, dan B juga masih ada kelas untuk jurusan humaniora, untuk sastra, ilmu bahasa, dan lain-lain. Dan Studienkolleg Indonesia menawarkan satu program untuk kelas T, M, dan W, tidak untuk kelas G dan S. Dan juga karena di Jerman ada 2 jenis universitas, 2 jenis perguruan tinggi, universitas, dan 1 perguruan tinggi yang lebih praktik, namanya Fachhochschule, University for Applied Science. Juga ada program khusus untuk Studienkolleg untuk Fachhochschule, juga dengan terbagi dalam 5 kelas. Tapi untuk yang ambil program Studienkolleg Universitas, juga seperti di Indonesia, yang ambil program Studienkolleg Indonesia, lulus dari program Studienkolleg Universitas, nanti bisa ambil kuliah di Fachhochschule atau di universitas, also die ijazah dari Studienkolleg Universitas atau dari Studienkolleg Indonesia diakui oleh semua perguruan tinggi, tidak hanya untuk Fachhochschule atau universitas. Ya, Studienkolleg Indonesia sudah ada lama di Indonesia, sekarang saya rasa sudah terkenal, sudah satu institusi yang kuat, yang sudah lama, yang mulai dengan operasi 2003, dan Studienkolleg Indonesia ada kerjasama antara Yayasan Indonesia Jerman dan pihak Jerman, ada di bagian negara Niedersachsen, Jerman Utara, ada satu universitas Hannover yang juga sangat bagus, sangat kenal untuk bidang teknik, namanya Universitas Leibniz, Universitas Hannover, dan Yayasan Indonesia Jerman, dan melalui Studienkolleg kerjasama dengan Studienkolleg dari Universitas Leibniz di Hannover. Dan sudah lama, berarti Studienkolleg di sini sudah ada banyak pengalaman, sudah ya hampir atau sudah 18 tahun ya sudah ada di Jakarta di BSD Studienkolleg Indonesia. Dan ijazah dari Studienkolleg Indonesia nanti yang lulus ujian akhir di Studienkolleg, mereka dapat satu ijazah resmi dari Studienkolleg Hannover, tapi itu
itu diakui, ijazah itu diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman, tidak hanya untuk Hannover, walaupun juga ada keuntungan kalau ambil program studi di Universitas Leibniz di Hannover, tapi ijazah diakui untuk semua perguruan tinggi, dan lulusan Studienkolleg Indonesia sekarang sudah di mana-mana, di Fachhochschule, di universitas di Jerman Utara Selatan, di mana-mana sekarang sudah ada lulusan Studienkolleg Indonesia. Saya di sini, ya saya sudah, ini sedikit secara Studienkolleg Indonesia yang mulai dengan 2003 dan sejak 2018 ya, Studienkolleg Indonesia dulu di German Center di BSD, tapi sekarang ada gedung baru, Grey Building dari Yayasan Indonesia Jerman di BSD, dan di situ itu tempat yang khusus, tempat untuk sangat cocok untuk Studienkolleg di Indonesia. Untuk ya program Studienkolleg untuk termasuk Studienkolleg Indonesia, mungkin ada 3 fokus, 3 aspek yang paling penting kalau ambil program persiapan, program Studienkolleg. Kami ada fokus yang pertama, tentu saja yang nomor 1 bahasa Jerman. Ya, harus belajar di Studienkolleg bahasa Jerman. Itu fokus pertama, harus ada kompetensi bahasa Jerman supaya nanti bisa cukup mampu untuk mengikuti kuliah di Jerman. Levelnya, tujuan levelnya ada sudah sangat tinggi, levelnya C1. Itu sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi di Jerman. Yang mau kuliah di Jerman, mereka harus ada ijazah yang dibuktikan bahasa Jerman di level C1, dan itu bisa dibuktikan dengan ijazah Feststellungsprüfung dari Studienkolleg. Also nomor 1 bahasa Jerman, dan nomor 2 fokus kedua, karena di Studienkolleg tidak hanya belajar bahasa Jerman sehari-hari. Yang fokus karena tentu saja yang lulus dari Studienkolleg, mereka mau mulai kuliah di Jerman, berarti mereka harus ada kompetensi untuk bahasa ilmu, Fachsprache itu dalam bahasa Jerman, supaya bisa mengikuti Vorlesung kuliah di Jerman, dan sesuai dengan atau tergantung bidang-bidang yang calon mahasiswa mau pilih di Jerman, bidang teknik atau bidang ekonomi. Untuk jurusan itu juga harus sudah harus belajar bahasa ilmu. Dan ketiga, juga masih harus ada beberapa mata pelajaran masing-masing, seperti matematika, fisika, kimia, sesuai dengan jurusan dipilih, dan itu mungkin sedikit mirip seperti sudah belajar itu di SMA, tapi sekarang pertama dalam bahasa Jerman baru, dan juga dalam perspektif pemikiran ilmu dan dengan metode yang diterapkan di Universitas Jerman. Itu mungkin satu elemen baru, itu sangat penting untuk Studienkolleg. Nah, dan dengan 3 fokus bahasa Jerman, bahasa khusus Fachsprache, dan juga dengan metode yang diterapkan di Universitas Jerman, mungkin itu satu program yang menurut saya sangat ideal untuk nanti berhasil kuliah di satu universitas atau Fachhochschule di Jerman. Ja, so die Studienkolleg ada 3 jurusan, saya sudah
sudah dijelaskan, also untuk kursus T dan yang fokus untuk matematika, fisika, kimia, dan informatika. Untuk khusus untuk biologi, untuk kedokteran, also medicin, khusus M, hampir sama, tapi masih yang penting untuk jurusan kedokteran, tentu saja masih harus belajar biologi, dan sedikit beda untuk khusus ekonomi, untuk Wirtschaft atau juga ilmu politik atau ilmu sosial. Untuk jurusan itu ada ekonomi, ilmu sosial, berarti geografi, sejarah, politik di Jerman, politik di Eropa, dan juga khusus untuk jurusan V karena ilmu selalu internasional, dan untuk khusus V juga harus bahasa Inggris juga penting. Karena itu kami di Studienkolleg kami juga menawarkan juga bahasa Inggris. Program sekarang, program kami di Studienkolleg itu program online dan offline. Itu karena pandemi ya sejak hampir sudah 2 tahun ya. Kami menawarkan program pembelajaran online atau tatap muka, so program hibrid. Ya, kami kadang-kadang online, kadang-kadang juga tatap muka. Dan juga ujian akhir Feststellungsprüfung juga sejak 2020 dilaksanakan sebagian online. Itu juga pertama kali di Indonesia ujian seperti ini. Kami sudah bisa secara online, dan juga masih ada ujian lain di Studienkolleg seperti TestDAF, dan juga sekarang masih dalam periode percobaan, tapi juga TestDAF juga akan itu satu ujian khusus untuk bahasa Jerman. Mungkin untuk calon mahasiswa yang sudah mulai kuliah di Indonesia mau ambil program master di Jerman, mereka tidak perlu program Studienkolleg, tapi mereka mungkin masih perlu ijazah bahasa seperti TestDAF. Dan sekarang juga Studienkolleg Indonesia institusi yang pertama yang juga mengikuti program percobaan dan sudah beberapa kali menawarkan ujian TestDAF secara online. Ya, ini keuntungan ya untuk calon mahasiswa yang mengikuti Studienkolleg Indonesia. Karena sering juga dari orang tua ada pertanyaan, ya, ada program Studienkolleg di Jerman juga masih ada, dan juga ada ya Studienkolleg Indonesia, ya apa yang lebih bagus, atau kalau ambil program Studienkolleg di Indonesia, apa yang khusus, ada keuntungan apa untuk calon mahasiswa, ya. Dan yang pertama, kepastian dan kesempatan untuk berhasil lebih besar, ya, karena kalau berangkat ke Jerman untuk ambil program Studienkolleg, semua belum pasti. Harus mulai dengan ujian masuk untuk satu Studienkolleg di Jerman, dan harus menunggu sampai 2 semester sampai ujian Feststellungsprüfung, dan semua belum jelas. Tidak ada garansi nanti dapat memang dapat satu tempat di satu universitas, tapi yang ambil program di Studienkolleg di Indonesia, kalau lulus di sini, itu semua sudah pasti. Saya rasa itu sangat penting juga untuk orang tua. Mereka tidak harus khawatir lagi, karena dengan ijazah Feststellungsprüfung, dan biasanya juga sudah ada surat penerimaan
dari Universitas Hannover atau juga dari satu universitas atau Fachhochschule lain. Berarti waktu berangkat ke Jerman, semua dokumen sudah ada, semua sudah pasti bisa, memang bisa mulai semester pertama di Jerman dengan kuliah. Dan yang kedua, mungkin di sini kami bisa menawarkan satu program pembelajaran intensif yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan permintaan siswa-siswa Indonesia, karena kami di Indonesia, kami sudah 18 tahun, kami tahu bagaimana situasi di Indonesia, standar SMA, kami sudah tahu standar di Indonesia dan bagaimana program yang sesuai dan cocok untuk anak-anak yang lulus SMA di Indonesia itu. Tapi juga student college juga tentu saja ada fokus berorientasi kepada standar Jerman, dan itu tujuan ya. Kami mulai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia lulusan di sini, tapi dengan perspektif, dan kami step by step ya, kami ada berorientasi kepada standar Jerman supaya nanti yang lulus student college di Indonesia cukup mampu untuk mengikuti kuliah dan berhasil di Jerman. Dan masih ada sedikit, mungkin ada sedikit faktor waktu, karena di Jerman ada juga ada 2 semester, sering ada banyak liburan antara semester. Mungkin di Indonesia, di student college Indonesia sedikit lebih intensif dan juga sedikit lebih cepat, dan juga faktor keuangan, walaupun untuk student college Indonesia tidak gratis ya, ada bayaran untuk uang kuliah, tapi dibandingkan dengan living cost di Jerman mungkin juga masih sedikit lebih murah kalau ambil program student college di Indonesia. Ya, dari sejak 2003 ya sudah banyak ya alumni student college sejak 2003, mungkin sudah 1000-an ya, sudah 1000-an yang kuliah di Jerman, sudah kembali ke Indonesia atau masih di sana ya. Banyak ada banyak di Leibniz Universitas Hannover, tapi tadi saya sudah bilang, sudah juga ada di mana-mana di seluruh Jerman ya, juga di universitas yang terkenal seperti Karlsruhe, Stuttgart, Berlin atau Heidelberg, atau di mana-mana ada lulusan student college Indonesia. Juga kami menawarkan juga satu jalan alternatif untuk satu program baru, satu semester di student college di sini di Jakarta, di tempat kami, dan bisa kami untuk program ini kami kerjasama dengan student college di negara bagian Rheinland-Pfalz. Di situ ada 2 student college, 2 universitas, satu di Mainz dan satu di Kaiserslautern. Dan kami menawarkan program persiapan. Setelah 1 semester bisa ambil ujian masuk juga online, dan yang lulus bisa ambil semester kedua di student college di Mainz, Johannes Gutenberg Universität, Universitas Johannes Gutenberg Mainz, atau Hochschule Kaiserslautern ya.
ini satu program belum lama seperti program dengan Hannover, tapi ini juga satu kesempatan karena kadang-kadang juga ada calon mahasiswa yang berminat mulai dengan student college di Indonesia, persiapan bahasa, dan lanjut program student college di Jerman dengan 1 semester. Also itu program itu juga bisa dengan program Mainz atau Kaiserslautern. Selain Studienkolleg masih ada ujian lain tadi saya sudah menjelaskan mengenai TestDaF untuk bahasa Jerman. Studienkolleg di Indonesia ada 4 pusat TestDaF yang resmi dari Jerman, 1 di Goethe-Institut dan Goethe-Institut Jakarta, Surabaya, 1 di Universitas Indonesia dan 1 di Studienkolleg Indonesia, juga pusat resmi untuk TestDaF untuk calon mahasiswa yang hanya perlu 1 ijazah untuk bahasa Jerman, yang tidak perlu program Studienkolleg lagi, itu bisa ambil ujian bahasa Jerman, tapi sudah di level tinggi, sudah di level C1, itu namanya TestDaF. Dan selain TestDaF masih ada ujian lain, 1 ujian lebih kecil. Untuk yang mau tahu mereka sudah belajar bahasa sampai level berapa, mereka bisa ambil juga 1 ujian online namanya Onset. Itu hanya 40 menit, 1 tes kecil online, dan setelah tes itu langsung dapat levelnya A2, B1, B2, dan juga dapat dari TestDaF Institut di Jerman, itu 1 ijazah resmi untuk bahasa Jerman. Dan selain ujian bahasa juga masih ada 1 ujian lain, 1 ujian kemampuan, namanya TestAS, tes untuk academic studies. Ini tidak untuk bahasa, tes ini juga bisa diambil dalam bahasa Inggris, dan ada juga beberapa universitas di Jerman yang juga minta ijazah TestAS, dan kadang-kadang juga ada keuntungan bisa memperbaiki rata-rata nilai kalau ada ijazah TestAS yang bagus. Itu semua juga bisa ambil juga ditawarkan oleh kami Studienkolleg Indonesia. Dan juga ada program beasiswa juga ini harus tahu untuk Jerman, untuk bachelor program tidak ada banyak program beasiswa karena di Jerman tidak ada uang kuliah. Ya, di negara lain itu beda, ada uang kuliah sudah sangat tinggi, dan di Jerman di kebanyakan di universitas negeri tidak ada bayaran untuk uang kuliah, berarti bisa dibilang ada seperti beasiswa ya untuk semua yang memutuskan ambil kuliah di Jerman. Tapi ada 1 program khusus, 1 program beasiswa, dan Studienkolleg Indonesia juga bisa mengikuti. Itu 1 program dari DAAD. Nah, ada 1 program beasiswa untuk mengikuti Studienkolleg Indonesia, itu program dari Goethe-Institut, dari program pemerintah Jerman, Sekolah Mitra Menuju Masa Depan, PASH program, tapi program ini
khusus untuk lulusan sekolah PASH. Di Indonesia ada kira-kira 30 SMA sekolah yang kerjasama dengan Goethe-Institut dan itu namanya sekolah PASH. Dan kalau lulus dari satu sekolah PASH bisa apply untuk beasiswa untuk studi kolleg di Indonesia, hanya untuk studi kolleg di Indonesia, nah tidak untuk studi kolleg lain, juga tidak untuk ambil program studi kolleg di Jerman. Dan selain itu masih ada satu program untuk kuliah di Jerman, ya, tidak untuk bachelor program di Jerman itu sangat bagus karena tidak ada banyak program untuk beasiswa untuk bachelor. Kalau dia AD sendiri juga fokus untuk S2 atau S3, tapi ada satu program dari dia AD biasanya untuk lulusan sekolah Jerman di luar negeri, German School. Tapi karena di Indonesia ada studi kolleg dan hanya di Indonesia ada studi kolleg di luar negeri, so berarti karena itu studi kolleg di Indonesia juga berhak untuk mengikuti program dari DAAD dan berarti hampir setiap tahun ada satu atau dua yang dipilih oleh DAAD untuk beasiswa untuk kuliah di Jerman untuk bachelor, dan kalau mereka bagus lulus bachelor dengan nilai bagus juga bisa beasiswa masih bisa diperpanjang juga untuk program master. So berarti ini program sangat bagus, tapi ini juga tidak ada garansi, juga ini program untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia, berarti tidak gampang, juga harus sangat bagus, tapi selalu ada lulusan Indonesia yang luar biasa, dan so kami bantu supaya mereka bisa dapat beasiswa dari DAAD. Ya, untuk persyaratan masuk, so ini ada link, ada pendaftaran online melalui link, itu dari website Yayasan Indonesia Jerman, dan dengan ijazah, ujian akhir nasional, atau sekarang tidak ada ujian akhir nasional, masih ada ujian atau ijazah sekolah. Yang penting ijazah harus diakui oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, ya. Tapi sekarang tidak ada, ya, tidak ada ujian akhir nasional, dan harus ada sertifikat bahasa Jerman minimal level B1. Mungkin ada sertifikat Deutsch, itu ada dari Goethe-Institut, tapi sekarang juga sedikit susah karena Goethe-Institut dulu karena pandemi tidak dibuka. Tapi kalau belum ada sertifikat ijazah B1 bisa mengikuti ujian masuk untuk bahasa, dan selain ujian masuk bahasa juga ada ujian matematika. Ya, ini ada dua periode, sekarang sebentar lagi, also tahun depan, ya. Sekarang sudah bisa daftar untuk program tahun depan yang mulai lagi bulan Maret 2022 sampai Januari 2023. Itu untuk summer semester, dan untuk winter semester nanti 2022. Nanti biasanya kami mulai bulan Agustus, September sampai bulan Mei, Juni 2023. Ini jadwal untuk program summer semester.
sekarang ya bisa daftar. Pendaftaran sudah dibuka dan nanti di bulan Maret ada ujian masuk untuk bahasa Jerman dan matematika, dan periode kuliah ya dari Maret sampai Januari 2023. Januari dan Februari sudah periode untuk ujian untuk Feststellungsprüfung. Ja, ini kontak gedung, also untuk Grey Building, Yayasan Indonesia Jerman. Mau kontak kami. Ya, oke, ini sudah. Saya tutup dengan kesimpulan, ya, kalau memang berminat untuk kuliah di Jerman, mau berhasil di Jerman, ya ambil program Studienkolleg di Indonesia dulu. Oke, saya sudah. Terima kasih. Itu vielen Dank. Terima kasih atas perhatian. Iya, baik. Terima kasih Dr. Eka Hatsip atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin Ibu Wulandari mungkin bisa bantu menjawab, atau Sip atau Bapak Anies. Mungkin Ibu Wulandari bisa dibacakan pertanyaannya, Ibu. Ya tadi sempat hilang kan, cuma iya, saya betul. saya ada mencatat pokoknya ada pertanyaan mengenai biaya pendidikan. Ya. Jadi biaya pendidikan di Studienkolleg Indonesia sendiri itu terdiri dari pertama adalah biaya pendaftaran sebesar Rp1 juta. Kemudian per semesternya ada 30 juta plus 1.000 euro. Nanti di semester 2 pun jika tidak ada perubahan sama 30 juta plus 1.000 euro. Kemudian akan ada biaya ujian akhir atau FSP, Feststellungsprüfung, sebesar 250 euro. Biaya tersebut sudah termasuk untuk buku-buku pelajarannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah winter semester dibuka? Iya, dibuka tadi. Herr Zip atau Bapak Zip tadi sudah menjelaskan juga bahwa dalam 1 tahun dibuka 2 kali pendaftaran untuk summer semester dan winter semester. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Iya, ada lagi total biaya untuk bisa sampai ke Jerman itu berapa? Nah, sebetulnya kalau di Studienkolleg Indonesia total biaya seperti yang tadi sudah disebutkan untuk biaya pendidikan, tapi itu ya untuk yang lain-lain, untuk persiapan misalnya keberangkatan ke sana atau tiket, nah itu masing-masing siswa sendiri yang menyiapkan gitu kan. Kecuali mungkin untuk untuk persyaratan visa itu sudah harus menyiapkan 10.340 euro kalau nggak salah itu untuk deposit untuk kehidupan di Jerman selama 1 tahun. Dan itu yang menentukan adalah pemerintah Jerman atau di sini melalui Kedutaan Besar Jerman. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau mengikuti 1 semester dulu kemudian berhenti, apakah untuk mengikuti kemudian lanjutannya harus dari awal atau bagaimana? Mungkin Herr Zip bisa menjawab. Iya, silakan Herr Zip. Ya, kalau ambil program untuk Studienkolleg Mainz, bisa 1 semester di Indonesia dan lanjutin nanti 1 semester di Mainz. Itu program khusus untuk
Mainz dan harus lulus ujian masuk, Aufnahmeprüfung, dan bisa untuk 1 semester di Studienkolleg di Mainz atau di Studienkolleg di Kaiserslautern. Kalau untuk yang lain tidak bisa, ya, untuk Studienkolleg lain, kalau misalnya ambil 1 semester di Indonesia dan mau ke 1 Studienkolleg di Jerman lain, dan harus mulai dari awal, ya, itu tidak 1 semester. Karena kami tidak kerjasama, kami kerjasama dengan Mainz, dengan Kaiserslautern, sudah jelas. Kalau lulus ujian masuk, bisa lanjutin di Studienkolleg Mainz atau Kaiserslautern, tapi dengan Studienkolleg lain juga harus lulus ujian masuk lagi dan mulai dengan semester pertama lagi. Kalau memang mau mulai di Indonesia, di Studienkolleg Indonesia, paling baik ambil 2 semester sampai selesai, atau kalau mau semester kedua ke Jerman dan ambil program untuk Mainz atau Kaiserslautern. Ya. Oke, terima kasih Hersip atas jawabannya. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan ya, berapa jumlah siswa di summer semester? Nah mungkin Hersip atau Pak Anies bisa menjawab jumlah siswa di summer. Jumlah siswa di summer semester. Di summer semester, ya kira-kira 30, 40, 40. Untuk biasanya lebih banyak untuk winter semester, karena kebanyakan baru lulus dari SMA, mereka langsung lanjut dengan Studienkolleg. Dan untuk summer semester jumlah mahasiswa sedikit lebih kecil daripada untuk winter semester, tapi kira-kira 30-40. Sekitar 30 hingga 40. Oke. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan Ibu Wulan? Itu ada yang menanyakan mengenai beasiswa. Itu maksudnya beasiswa untuk di Studienkolleg atau nanti pada saat sudah kuliah di Jerman? Ya, 1 program untuk Studienkolleg di sini, tapi itu program khusus, tidak untuk semua. Itu program untuk yang lulus dari sekolah PASH. Ya, itu SMA, ada 30 sekolah PASH di Indonesia yang kerjasama dengan pihak Jerman dalam rangka program pemerintah Jerman, sekolah mitra untuk masa depan. Berarti ini tidak umum, tapi untuk yang selalu setiap tahun ada 6 atau 7 yang dapat beasiswa dari Goethe Institut, itu khusus untuk hanya untuk Studienkolleg. Dan program kedua dari DAAD itu untuk kuliah, untuk kuliah bachelor program di Jerman. Tapi ini ada itu untuk seluruh dunia, ya, tidak hanya untuk Indonesia. Berarti itu ada banyak yang apply dari negara lain juga. Berarti kami tidak tahu. Kami ada hak untuk nominasi 3 yang lulus dari Studienkolleg, tapi tidak ada garansi. Kami tidak tahu dulu apakah mereka dipilih atau berapa dipilih. Biasanya sejak 2009 setiap tahun ada 1 atau 2 yang dipilih untuk program DAAD, program bachelor di Jerman. Baik. Oke, ini ada pertanyaan, apakah ijazah Studienkolleg Indonesia bisa untuk mendaftar duales studium? Nah, mungkin Pak Anies atau Hersip atau Ibu Wulan bisa membantu untuk menjawab. Apakah ijazah Studienkolleg bisa untuk mendaftar duales studium? Mungkin Hersip mungkin ya yang lebih ini.
Ja, tapi Herzip, nanti silakan. also ini mungkin tergantung dari mau ambil yang mana program duales Studium. Also saya ini tidak pasti, also mungkin juga bisa dengan ijazah dari Studienkolleg, tapi mungkin selain itu masih perlu praktik atau kualifikasi yang lain. Tapi ini saya harus itu tergantung dari universitas atau yang menawarkan duales studium. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi, Hercep bisa menjawab. Apakah ijazah FSP Mainz atau Kaiserslautern bisa diterima untuk seluruh uni atau FH di Jerman? Ya, also itu ini untuk semua ijazah dari Studienkolleg di sini, Studienkolleg di Jerman, itu dicermin oleh pemerintah Jerman, ya, namanya Kultusministerkonferenz, konferensi Kementerian Pendidikan di Jerman, ya, karena di Jerman dan yang satu negara federal, semua tergantung dari Kementerian Pendidikan dari satu negara, tapi semua bagian negara mereka sudah garanti kalau lulus dengan ijazah Feststellungsprüfung dari satu Studienkolleg di mana-mana ini harus diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Also, für Mainz, nicht nur für Mainz, ne, Herr Nicht nur für aber Mainz, ja. gilt für alle. Gilt für Okay, alle, ja. Ja. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada G-kurs? Kebetulan tidak ada, kami hanya ada 3 kurs. Ya, saat ini tidak ada, ya, karena hanya sedikit yang berminat. Dan untuk G-kurs bahasa Jerman harus juga level harus lebih tinggi waktu mulai. Also level B1 tidak cukup. Tapi bisa misalnya ambil di mitra kami di Studienkolleg Hannover juga ada G-kurs misalnya. Tapi saat ini di Indonesia belum ada. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, sejauh mana peluang untuk bisa masuk ke summer semester? Mungkin bisa saya jelaskan di sini, kalau untuk summer semester justru persaingannya tidak seketat untuk di winter semester. Jadi peluangnya mungkin lebih besar, Pak. Tentunya dengan ijazah bahasa Jermannya juga harus bagus juga ya Pak untuk berpeluang bisa masuk ke summer semester. Ya. Baik, ini pertanyaan di kolom Q&A sudah habis. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa menekan tombol raise hand ya, yang ingin bertanya secara langsung kepada mungkin Pak Anies, Herzip, atau Ibu Bulan, bisa menekan tombol raise hand untuk bisa bertanya secara langsung ya. Baik, sambil menunggu mungkin kita bisa mengisi polling sebentar, sambil menunggu mungkin yang bertanya, kita bisa ngisi polling sebentar. Ini sudah saya launch, silahkan diisi Bapak Ibu. Sambil kita menunggu, mungkin ada yang mau bertanya nih secara langsung dengan menekan tombol raise hand. Baik, ditunggu ya. Silahkan diisi. Silahkan. Oke. Oh, ini ada yang raise hand? Oh, tidak. Oke, baik. Oke, silahkan.
Oke, ini Mas. Bentar. Ini ada pertanyaan. Apakah harus ikut GUTE kalau sudah lulus? Mungkin Ibu Wulan atau Pak Anies, apakah harus atau Hercip, apakah harus ikut GUTE kalau sudah lulus? Nah, ini lulusnya lulus apa dulu ini? Kalau sudah lulus Studien Kolleg tentunya sudah tidak perlu lagi ikut Goethe Institute. Ya. Karena ijazah FSP itu sudah diakui di seluruh Jerman. Mungkin maksudnya SMA Wulan. Lulus SMA. Also tidak harus ada ijazah dari Goethe Institut. Misalnya, kalau untuk bahasa Jerman, mungkin itu pertanyaan. Kalau punya bahasa Jerman sertifikat Deutsch B1 dengan nilai bagus, tidak usah mengikuti ujian masuk bahasa Jerman untuk Studienkolleg. Tapi kalau misalnya saat ini tidak ada atau belum ada mungkin ujian bahasa di Goethe Institut, berarti itu tidak apa-apa kalau tidak punya ijazah bahasa Jerman dari Goethe Institut, juga bisa mengikuti ujian masuk bahasa Jerman di Studienkolleg. Yang penting sebelum masuk di Studienkolleg harus dibuktikan level bahasa Jerman sudah minimal B1. Dan kalau belum ada ijazah, bisa dibuktikan dengan ujian masuk di Studienkolleg. Oke, baik. Es gibt noch eine Frage, Herr Zip. Ya. Kapan onset diadakan di dalam waktu dekat? Also, besok setahu saya besok ya. Tapi itu bisa kalau harus hubungi sekretaris ya, Ibu Rizka, selalu bisa, itu fleksibel ya. Kalau ada waktu itu bisa cepat diatur. Ya, kalau misalnya besok masih mau datang, dengan mungkin masih bisa. Iya. Mungkin bisa dikirimkan email ya ke sekretariat. Oke, sebentar saya tuliskan alamat emailnya ya. Info. Ya, bentar. Sebentar saya tuliskan alamat emailnya ya, supaya nanti yang mau mendaftar onset bisa segera mendaftar, begitu ya. Oke. info@studienkolleg-indonesia.de. Baik. Nah, bagi yang mendaftar onset, info@studienkolleg-indonesia.de. Silahkan yang ingin mendaftarkan tes onset, segera kirimkan email ya, karena ujiannya tinggal besok jam 10 pagi kalau tidak salah ya, Hersip. Betul, ya. Dan harus datang, besok harus datang jam 9:30. Ya, setengah jam sebelumnya harus sudah tiba di gedung. Nah, silakan. Saya mau menambahkan sedikit, Pelita. Ya. Bagi Bapak Ibu yang saya namakan customer, jadi bukan end user-nya. Mungkin dengan penjelasan secara detail yang disampaikan oleh Dr. Eker Hatzip dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Wulan, cukup memberikan gambaran bagaimana Studienkolleg Indonesia itu sudah eksis begitu lamanya dan sudah menelurkan begitu banyak wisudawan. Jadi tamatan Studienkolleg itu sudah tersebar di seluruh Jerman dan bahkan banyak dari mereka yang sudah selesai studinya dan kembali ke Indonesia. Sementara itu tadi Herzip juga, kepala sekolah kami ini juga menyampaikan keuntungan-keuntungan kenapa Studienkolleg itu lebih baik dilakukan. Dari tolak ukur customer atau tolak ukur orang tua, itu yang paling penting itu adalah keberhasilan. Jadi buat apa mengirim anak ke Jerman yang masih penuh dengan tanda tanya? Karena mereka akan datang ke Jerman, mereka masih harus mengikuti Studienkolleg, belum tentu bisa masuk, belum tentu bisa lulus. Sementara kalau anak-anak Anda itu Studienkollegnya di Indonesia, itu sudah menjadikan parameter khusus.
saya tidak bisa bilang, tidak akan mengatakan bahwa anak itu tamat Studienkolleg berarti bisa tamat studi di Jerman. Karena ada juga ketidakberhasilan itu persentasenya. Namun, Anda bisa yakin 50% bahwa anak yang Studienkolleg di Indonesia tamat lewat screening, lewat tes, lewat ujian, Aufnahmeprüfung dan Feststellungsprüfung itu mereka saya pikir 50% sudah pasti bakal bisa lulus. 50%. 50%-nya kita tidak bisa jamin, banyak faktor yang menentukan. Kehidupan tidak kita bisa prediksi apa yang terjadi dengan anak tersebut, tapi namun anak-anak itu adalah anak-anak yang betul-betul mampu menurut ukuran atau standar norma kita untuk kuliah di Jerman. Dan kita juga bukan cuma lakukan segala sesuatu yang sifatnya akademis, kita juga lakukan motivation gathering, kita ajak bicara, kita gali kemampuan mereka, sebaiknya mereka kuliah apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi mental, fisik, dan segalanya, semua anak-anak itu kita persiapkan untuk menempuh studi di Jerman. Saya rasa itu tadi. Kalau dilihat dari segi biaya juga, mungkin Ibu Wulan bisa membuat perbandingan biaya Studienkolleg di Jerman dan di Indonesia. Biaya Studienkolleg di Indonesia masih jauh lebih murah. Tidak jauh, namun lebih murah dibanding dengan Studienkolleg di Jerman. Tapi on top of that, bukan masalah biaya, yang penting orang tua tahu benar dalam 1 tahun itu dia akan ikut menentukan bahwa anaknya ini memang benar-benar bisa kuliah di Jerman atau tidak. Saya rasa itu yang perlu saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Anies. Ini ada 2 pertanyaan, masih ada sisa 2 pertanyaan yang mungkin kita jawab. Pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan sertifikat B1 yang bagus itu nilainya berapa? Mungkin Herzip bisa membantu menjawab. Ya, bagus berarti harus ada untuk B1, ujian B1 kalau ambil di Goethe-Institut ada 4 modul. Dan untuk 4 modul harus ada, dari 4 modul minimal harus ada 300 poin. Itu nilai bagus. Oke, berarti yang disebut dengan nilai bagus adalah minimal 300 poin. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir ada, apakah hasil tes onset itu bisa untuk visa? Untuk apply visa, tergantung untuk visa apa. Untuk visa studi tidak cukup, ya. Untuk visa studi harus ujian, harus ijazah Feststellungsprüfung atau ijazah Teststaff. Tapi mungkin kalau mau apply untuk visa untuk ambil program internasional bahasa Inggris atau mau untuk ke Jerman untuk kursus bahasa, mungkin bisa dipakai. Baik. Berarti kesimpulannya untuk studi tidak cukup ya? Untuk tidak cukup ya. Oke, baik. Baik, ini saya rasa pertanyaannya sudah habis. Oke, mungkin ada kata penutup dari Pak Anies atau Herzip. Mungkin Bapak Anies dulu mungkin untuk menutup webinar kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya berharap sebetulnya hari ini banyak orang tua yang ikut dalam webinar ini, tapi saya nggak tahu apakah ini kandidat yang ingin kuliah di Jerman atau orang tuanya juga ikut serta. Namun saya pikir argumen-argumen yang sudah saya sampaikan tadi, studi di Jerman dalam perspektif orang Indonesia atau dari perspektif orang tua itu cukup bisa membantu. Ya, tolong jangan lupa bahwa Yayasan Indonesia Jerman dengan program Studienkolleg Indonesia ini membantu secara real untuk memberikan fasilitas belajar. Kami tidak jual jasa, kami bukan agen yang menjual jasa untuk studi di Jerman, tapi kami memberikan fasilitas sekolah. Jadi eksis, sekolah itu ada, gurunya ada, kepala sekolahnya Anda lihat sendiri, dan sudah banyak
prestasi yang kita capai, tolong hati-hati, jangan sampai masuk ke perangkap daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan banyak hal, namun pada realitasnya cuma membuang-buang uang dan waktu. Tolong ambil jalur ini dan kontak di AAD, kontak institusi Jerman yang formal di Indonesia untuk bisa menanyakan tentang eksistensi Yayasan Indonesia Jerman dan Studienpolik Indonesia sebagai langkah untuk mengecek kebenaran ini. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua puas dengan jabaran atau keterangan-keterangan yang kami berikan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Anies, Pak Hersip, Ibu Wulan. Kita bertemu di webinar selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Thank you, Hersip. Danke. Ja, danke auch. Ja. In Solo. In Solo. Ja, okay. Bisschen dunkel hier, aber das ist schön. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wo Sie sind. Ich kenne das Setting nicht. Okay, bedanke ich mich. Ja, okay. Tschüss, Ja, okay. Tschüss, Bulan. Tschüss. Okay, tschüss.